Oke, balik lagi di channel ini. Hari ini saya mau membagikan info 2 aplikasi pinjaman online yang aman dan sudah terdaftar di OJK. Jadi buat teman-teman kali aja nih udah butuh uang mendesak gitu ya, terus pinjem sana sini, pinjem tetangga, pinjam saudara, pinjam temen, nggak dapet, terus kepikiran ya alternatifnya nggak menutup kemungkinan pasti akan minjol gitu kan ya. Betul apa betul? Nah, sebelum teman-teman melakukan pengajuan pinjaman online, yang perlu teman-teman ketahui harus ini dulu. Apakah pinjol tersebut sudah legal atau ilegal? Apakah sudah resmi OJK atau belum? Gitu maksud saya. Nah, kalau belum ya jangan teman-teman ya. Karena kalau pinjol ilegal itu parah banget sih ya. Karena bunganya tinggi, terimanya nggak utuh, terus tenornya pendek. Tenornya itu kan biasanya bulanan ya kalau pinjaman-pinjaman yang legal gitu. Nah, kalau di ilegal itu tenornya cuma 7 hari guys. Bayangin aja, kalian belum gajian udah ditagih dengan bunga yang cukup tinggi. Makanya teman-teman jangan langsung sembarangan nyari di Play Store terus nyari pinjaman gitu, nggak tahu legal apa ilegal. Nah, di sini saya akan kasih info 2 nama aplikasi pinjaman online yang sudah aman dan resmi OJK. Di video sebelumnya juga sudah saya share dan video-video selanjutnya juga masih banyak lagi aplikasi yang akan saya bagikan supaya teman-teman itu tahu mana sih yang resmi OJK gitu ya. Nah, langsung aja tanpa banyak basa-basi kita mulai di aplikasi yang pertama. Aplikasi yang pertama ada yang namanya Bantu Saku teman-teman. Aplikasinya sudah diinstal oleh 10 juta orang lebih dan ratingnya 4,8. Hal ini wajar karena saya lihat Bantu Saku itu gencar sekali ngiklan ya. Jadi ya wajar saja kalau penggunanya lebih dari 10 juta orang dan ratingnya 4,8 gitu. Nah, langsung aja apa saja produk yang ditawarkan sama pihak Bantu Saku ini. Ya, ini dia limit pinjaman yang bisa teman-teman dapatkan di aplikasi Bantu Saku ini mulai dari 1 juta sampai yang paling besar itu 20 juta rupiah. Kemudian tenor yang paling pendek adalah 3 bulan atau 90 hari dan yang paling panjang 180 hari atau setara 6 bulan ya teman-teman. Kemudian bunga itu 36% per tahun. Sedangkan aturan OJK itu yang saya ketahui adalah 0,3% per hari. Kalau ini per tahun gitu ya. Langsung aja coba kita hitung per harinya ketemu berapa. Tadi 36% dibagi 365 hari ya teman-teman. Nah, hasilnya ternyata bunga per harinya 0,09%. Hampir 0,1% gitu ya. Sedangkan aturan OJK maksimal per harinya adalah 0,3%. Artinya masih mematuhi aturan OJK gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti bunganya juga akan berubah setelah teman-teman menonton video ini mungkin, dan itu harus dicek secara berkala ya teman-teman. Apabila nanti kelihatan melanggar aturan dari OJK ya teman-teman bisa laporkan ke OJK gitu. Contoh di sini ya teman-teman itu pinjam 1 juta dengan tenor 3 bulan, maka total bunga yang harus dibayar adalah 273.000. Berarti teman-teman pinjam 1 juta dan bayarnya 1.273.000. Teman-teman akan terima utuh, tidak ada potongan apapun atau biaya apapun ya teman-teman. Jadi 1 juta ke angka 1.273.000 itu sekitar 27% teman-teman bunga totalnya ya. Jadi kita coba lihat nih. Tadi kan tenornya 90 hari ya. Bunganya sekitar 27%. Dibagi 3 bulan ya. Kok 30 hari, sorry. 91 hari nih dibagi 91 hari. Maka bunga per harinya ketemu 0,29%, hampir 0,3%. Artinya ini hampir mentok dari batas aturan OJK teman-teman ya. Wow. Mungkin kalau tenornya lebih pendek lagi itu akan lebih ringan bunganya. Masalahnya nggak ada lagi tenor yang lebih pendek ya teman-teman. Minimalnya ya cuma 3 bulan tenornya gitu. Jadi gimana menurut teman-teman? Tapi kalau masalah legalitas ini sudah resmi OJK ya teman-teman. Saya lihat di daftar OJK itu ada. Di sini saya hanya bagikan nama-nama aplikasi yang terdaftar saja ya. Kalau untuk soal produknya
Ya, seperti itu kurang lebih. Kalau beda pendapat ya silahkan aja tulis di kolom komentar. Oke, langsung aja kita lanjut ke aplikasi yang kedua ya teman-teman. Di aplikasi yang kedua ada yang namanya EduFund. Cicilan sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun. Ini dari PT Fintech Bina Bangsa, ratingnya masih kecil 3,5. Ya bukan kecil sih, tapi di bawah 4 gitulah. Gimana sih? Di bawah 4 itu kan kelihatan kecil biasanya teman-teman ya. Kelihatan jelek maksud saya. Karena penggunanya sendiri masih 10.000 orang lebih ya. Nggak seperti yang awal tadi yang udah 10 juta lebih gitu. Karena ya EduFund ini sebenarnya bukan pinjaman untuk konsumtif ya teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatikan itu kan pernah nggak lihat iklan dari EduFund? Kayak nggak pernah ya, atau jarang. Kalau saya sih nggak pernah lihat teman-teman ya. Dan langsung aja kita lihat produknya seperti apa. Nah ini dia, jadi EduFund ini adalah pinjaman untuk biaya pendidikan atau sekolah teman-teman ya. Contohnya untuk mahasiswa lah gitu. Nah limit pinjamannya itu 500.000 sampai dengan 70 juta. Lah kok gede banget bang? Ya emang gede teman-teman ya. Tapi ya nggak semuanya akan dapat limit gede. Biasanya ada yang dapat cuma 3 juta atau 2 juta. Masing-masing orang akan mendapatkan limit yang berbeda. Semua itu tergantung dari data teman-teman masing-masing ya. Oke, kemudian durasi pinjamannya atau yang biasa kita sebut dengan tenor minimal 2 bulan dan yang paling panjang itu 2 tahun atau 24 bulan. Bunga maksimalnya adalah 2% per bulan atau 24% per tahun. Cukup kecil ya, 2% per bulan itu kecil sih menurut saya teman-teman. Kecil nggak kalau dibagi, coba 2% per bulan dibagi 30 hari. Itu kan bunganya ketemunya 0,06% per harinya. Nah kemudian untuk syarat pinjam di aplikasi EduFund ini juga bukan syarat pada umumnya teman-teman. Kalau syarat pada umumnya kan KTP dan nomor HP yang aktif aja. Nah kalau di sini ya tentunya ada syarat tambahan. Contohnya teman-teman harus punya kartu mahasiswa misalkan, atau data-data yang mendukung bahwa teman-teman itu memang kebutuhannya untuk biaya pendidikan gitu. Di sini ada contohnya juga, jika teman-teman meminjam 5 juta dengan tenor 3 bulan, maka cicilan per bulannya adalah 1.766.000. Coba kita hitung, 1.766 dikali 3. Hasilnya 5.200.000 berapa tadi? Hampir 5.300.000 teman-teman ya. Dan berarti ini pinjam 5 juta bayarnya 5.300.000. Itu sekitar berapa persen? Coba dihitung aja ya teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti itu tentang aplikasi EduFund ini. Untuk legalitas aplikasi ini saya cek sudah terdaftar di OJK. Di daftarnya itu ada di urutan kalau nggak salah 84 teman-teman ya. Sekitar itulah. Nah mungkin itu yang bisa saya bagikan di video kali ini teman-teman ya. Supaya nggak panjang-panjang dan teman-teman nggak bosen nontonnya, maka akan saya buatkan di video-video terpisah lagi nanti untuk aplikasi yang lain. Oke, sekian dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Gimana pendapat teman-teman soal kedua aplikasi ini? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.